Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam pembelajaran kalian diberikan kefahaman, terus belajarnya lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan absensi kalian ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Oh, alhamdulillah. Nihil. Berarti kalian itu rajin-rajin ya, karena kalian rajin sehingga pasti orang tua kalian bangga karena tidak bolos sekolah gitu. Oke, karena kalian itu adalah masih muda dan masih waktunya untuk menuntut ilmu, dan karena ilmu itu didapatkan harus dengan belajar, maka kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar. Karena apa? Karena di luar sana banyak anak-anak yang seusia kalian tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi gunakanlah waktu yang baik, kesempatan yang baik ini untuk dijadikan sebagai momen untuk menimba ilmu, untuk menggapai cita-cita, agar kalian apa? Agar kalian bisa sukses dan membanggakan orang tua. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ada yang tahu hari ini mau belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Sebelumnya, kemarin kan kita sudah belajar tentang ekosistem ya. Nah, kita akan belajar tentang sistem gerak hari ini. Sebelumnya itu, Ibu akan menontonkan atau memutarkan sebuah video, di mana video ini adalah sebagai pengantar kita untuk belajar tentang sistem gerak ini. Oke, siap? Are you ready? Ya, ready. Semangat sekali kalian. Oke, Ibu putarkan ya. Nah, ini video yang akan kalian tonton. Selamat menonton. Di posisi paling kiri terdapat seorang pelari bertubuh gemuk yang ikut perlombaan. Saat awal lari, dia sudah terlihat kepayahan berlari dan akhirnya tertinggal sangat jauh dari pelari lainnya. Ada poor Tuvalu there in the first 50. One thing you can be quite sure. Dan sesuai dugaan, dia finish di posisi paling akhir, bahkan sampai tidak terlihat di kamera saat pelari lain telah finish. Oke, setelah menonton video tadi, apa yang kalian ketahui tentang video tadi? Ada yang tahu? Ya, video tadi adalah video tentang orang berlari. Kalian tahu nggak kenapa kok seseorang itu bisa berlari dan berpindah tempat? Ada yang tahu? Ya, karena orang itu mempunyai sistem gerak, di mana sistem gerak tersebut meliputi otot, tulang, dan persendian, sehingga itu akan membantu seseorang untuk bergerak. Oke, kita lanjut ke materi ya. Oke, kita mulai bahas tentang pengertiannya dulu ya. Nah, sistem gerak itu apa sih?
pengertiannya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Sistem gerak adalah suatu sistem di mana sistem tersebut adalah sistem yang membantu manusia untuk bergerak, karena jika tanpa adanya sistem tersebut, manusia tidak akan bergerak dan hidup. Nah, fungsi dari sistem gerak ini tuh sangat penting ya bagi tubuh. Nah, sistem gerak ini meliputi dari tulang atau rangka, otot, dan persendian. Nah, yang pertama kita bahas adalah rangka atau tulang. Fungsi dari rangka itu apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Fungsi dari rangka adalah membentuk tubuh. Nah, kita bayangkan saja ya, kalau tubuh kita tanpa tulang itu bagaimana? Pasti sangat lemas, bukan? Iya, sangat lemas sekali dan tidak bisa membentuk tubuh, rangka tubuh yang tegap seperti ini. Jadi, fungsi yang pertama tadi apa? Yaitu memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, sebagai tempat penopang tubuh agar bisa tegak. Yang ketiga adalah sebagai pelindung organ-organ dalam yang ada di dalamnya, misalnya hati, jantung, paru-paru. Kita tahu sendiri ya bahwa paru-paru, jantung, hati itu ada di dalam dan dilindungi oleh tulang. Kita bayangkan saja jika tidak ada rangka, pasti organ-organ kita pasti akan cepat rusak karena adanya benturan-benturan dari luar ketika misalnya kita jatuh. Nah, itu bisa berefek ya. Nah, selanjutnya adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan mineral. Nah, jadi ya di dalam tulang itu juga di dalam tulang itu ada suatu tempat untuk tempat proses pembentukan sel darah ya. Nah, seperti itu fungsinya. Klasifikasi tulang. Nah, ada yang tahu? Ada berapa klasifikasinya? Ya, benar. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, berdasarkan jaringan penyusunnya. Yang kedua, berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya. Selain itu, yang terakhir tulang itu dibedakan menjadi kelompok besar yaitu apendikular dan aksial. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang pertama kita akan bahas tentang jaringan tulang berdasarkan penyusunnya. Nah, berdasarkan jaringan penyusunnya itu dibedakan menjadi 2 ya, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu biasanya bisa kita temukan di tubuh kita, misalnya ya, ada di pucuk hidung, ada di telinga. Nah, tulang rawan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada hialin, 2 fibrosa, 3 apa? Elastis. Ya, benar. Tulang rawan hialin adalah suatu tulang yang jaringan susunnya itu sangat rapat sekali dan sangat halus. Nah, sedangkan tulang rawan tulang rawan elastis maksudnya itu tulang rawan yang susunan dan matriksnya itu juga sama dengan hialin, akan tetapi strukturnya itu agak berbeda, lebih renggang. Tadi kan yang hialin rapat ya. Ya, jadi bedanya di situ. Yang kalau hialin itu susunnya halus, rapat ya. Sedangkan yang
sedangkan yang elastis itu agak renggang walaupun susunannya sama. Dan yang terakhir adalah fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa ini biasanya kita temukan di cakram antar tulang. Ada tulang rawan, selanjutnya ada tulang keras. Betul sekali. Tulang keras biasanya kita sebut dengan osteon. Nah, tulang keras ini adalah suatu tulang yang telah mengalami suatu osifikasi. Ada yang tahu nggak osifikasi di sini apa? Ayo tunjuk tangan yuk. Ayo yuk. Iya, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Osifikasi adalah suatu proses pembentukan tulang. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi 3, yaitu tulang keras pendek, tulang keras pipih, dan tulang keras berbentuk pipa. Nah, setelah tadi ada berdasarkan jaringan penyusunnya dan berdasarkan bentuknya, selanjutnya rangka itu dibedakan menjadi dua rangka besar. Nah, yaitu ada aksial dan apendikular. Ada yang tahu aksial itu yang bagaimana dan apendikular itu yang bagaimana? Oh ya, belum ya. Kalau gitu Ibu jelaskan. Tulang aksial adalah suatu tulang yang terletak pada sumbu tubuh. Nah, dalam sumbu tubuh ini meliputi apa saja, yaitu meliputi tengkorak, tulang dada, atau tulang rusuk, dan tulang belakang. Ada 3 ya. Tadi apa? Ulangi. Tengkorak, dada, dan tulang punggung. Nah, tulang tengkorak bisa kalian sudah tahu kan ya, tengkorak bagiannya. Nah, di sini ada tulang pelipis, di sini ada tulang dahi, di sini ada tulang tengkorak bagian 8, di sini ada tulang ubun-ubun. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada tulang bagian dada atau tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini kita itu mempunyai 12 pasang rusuk. Nah, selanjutnya ada tulang punggung. Nah, dalam tulang punggung itu kita mempunyai 7 tulang. Kita mempunyai 7 tulang leher di sini ya. Di sini kita mempunyai 7 ruas. Nah, selanjutnya kita mempunyai 12 tulang punggung dan 7 tulang pinggang. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa? Oke, lanjut ya. Rangka apendikular. Rangka apendikular adalah suatu rangka di mana rangka tersebut terdiri dari gelang bahu, tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah, dan panggul. Nah, di pergelangan bahu ini ya, nah ini juga termasuk apendikular. Kemudian ada tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas terdiri dari lengan atas. Sini ya, ini ada lengan atas. Kemudian ada tulang hasta atau ulna di sini ya. Ini tulang hasta. Tulang pengumpil berarti ada di sini. Selain itu ada jari-jari tangan dan telapak tangan. Selain itu juga ada pergelangan tangan ya. Nah, kemudian ada gelang panggul, berarti itu terletak di panggul. Nah, selain itu tadi kan ada gerak atas, ada juga gerak bawah. Nah, gerak bawah itu meliputi apa saja? Yaitu meliputi tulang paha atau femur, tulang tempurung atau patella, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan jari-jari kaki. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari rangka apendikular. Selanjutnya adalah persendian.
Berdasarkan keleluasaan dalam bergerak, sendi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada amfiartrosis, yang kedua ada sinartrosis, yang ketiga ada diartrosis. Nah, yang pertama ada sinartrosis. Sinartrosis adalah suatu hubungan antar tulang di mana tulang tersebut sangat rapat sehingga tidak memungkinkan terjadinya suatu gerakan atau gesekan. Nah, misalnya misalnya adalah pada tulang tengkorak. Kita tahu ya bahwa tulang tengkorak itu ada gabungan dari beberapa tulang, misalnya ada tulang ubun-ubun, tulang dahi. Nah, terus ada yang belakang, ada tulang tengkorak belakang, yaitu saling dihubungkan sehingga tidak akan bergeser-geser karena strukturnya sangat rapat sekali. Nah, selanjutnya adalah ada sendi amfiartrosis, suatu sendi yang memungkinkan suatu sendi yang dapat bergeser karena adanya suatu tulang rawan. Nah, misalnya adalah pada tulang punggung atau tulang belakang. Nah, dalam tulang belakang itu, dalam setiap ruasnya itu ada lapisan tulang rawannya sehingga terjadinya gesekan sedikit ya. Nah, kemudian yang terakhir ada sendi diartrosis. Sendi diartrosis adalah suatu sendi yang dimana sendi tersebut memiliki jaringan ikat yang longgar sehingga memungkinkan terjadinya adanya suatu gerakan yang agak leluasa. Nah, sendi diartrosis sendiri ini dibagi menjadi 6, yaitu ada sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi elipsoid, sendi putar, dan sendi luncur. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru adalah suatu sendi yang dimana sendi tersebut mempunyai gerakan ke banyak arah. Misalnya pada persendian pada panggul. Nah, selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana adalah suatu sendi di mana tersebut berbentuknya seperti pelana dan tubuh orang yang menunggangi kuda. Nah, misalnya itu ada pada pergelangan tangan, pada pertelapak tangan dan pergelangan tangan. Nah, selain itu, ini ada lagi sendi putar. Sendi putar adalah suatu sendi yang mampu melakukan suatu gerakan di mana gerakannya itu harus bertumpu pada satu tumpu. Nah, misalnya pada tulang kering dan tulang betis. Itu ya contohnya. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel adalah suatu sendi yang dimana sendi tersebut hanya mampu melakukan suatu gerakan satu arah. Misalnya adalah pada ada pergelangan tangan atas ini ya, dan pada pergelangan bawah ini ya, berarti di sini. Nah, selanjutnya juga ada sendi elipsoid. Sendi elipsoid adalah suatu sendi yang mirip seperti sendi peluru, akan tetapi bonggolnya itu tidak seperti sendi peluru ya, tetapi berbentuk kurva. Misalnya adalah pada tulang pangumpil, hubungan antara tulang pangumpil dan tulang pergelangan. Selain itu juga ada sendi luncur. Sendi luncur adalah suatu sendi yang dimana sendi itu menghubungkan antara tulang-tulang yang kedua ujungnya itu sedikit rata sehingga terjadinya gerakan menggeser. Nah, misalnya itu pada tulang pergelangan. Karakteristik otot. Otot mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama ada kontrabilitas. Kontrabilitas adalah suatu kemampuan otot untuk dapat memanjang. Yang kedua ada ekstensibilitas. Ekstensibilitas adalah suatu kemampuan otot untuk dapat memendek. Nah, yang terakhir ada elastisitas.
elastisitas adalah suatu kemampuan suatu otot untuk dapat memanjang dan memendek sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Macam-macam gerak otot. Gerak otot itu dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis adalah suatu antagonis adalah arahnya yang berlawanan. Nah, yang sinergis itu yang searah. Nah, untuk yang antagonis sendiri itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada 4, itu ada ekstensi fleksi, abduksi adduksi, depresi elevasi, dan supinasi pronasi. Ekstensi adalah gerak meluruskan, fleksi itu membengkokkan, abduksi itu menjauhi, dan adduksi itu mendekati. Sedangkan untuk depresi itu mengangkat dan elevasi itu menurunkan. Nah, misalnya selanjutnya ada yang supinasi dan pronasi. Supinasi adalah suatu gerakan menengadahkan tangan, misalnya ya. Kemudian ada pronasi, misalnya adalah menelungkupkan tangan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video yang berupa nyanyian tentang gerakan-gerakan otot. Nah, semoga ini bisa membantu kalian ya dalam menghafal. Dan ini videonya. Selamat menonton. Elevasi, depresi, adduksi, abduksi, ekstensi, fleksi, supinasi, pronasi. Oke. Berdasarkan morfologinya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik ciri-cirinya yaitu berbentuk gelondong atau silinder, mempunyai banyak inti, dan cara kerjanya bisa disadari. Yang kedua ada otot polos. Otot polos ini biasanya berbentuk silinder atau gelondong, mempunyai inti di tengah, dan terletak pada sistem peredaran darah maupun sistem pencernaan manusia, dan untuk cara kerjanya itu tidak disadari. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung berbentuk gelondong akan tetapi bercabang dan mempunyai inti. Nah, cara kerjanya itu di luar kesadaran. Kelainan pada tulang. Nah, yang pertama ada rakitis atau riket. Nah, rakitis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D sehingga tulang itu menjadi bengkok atau membentuk huruf O atau E. Nah, ini biasanya dialami oleh anak-anak. Nah, kemudian ada osteoporosis. Osteoporosis adalah suatu kelainan pada tulang di mana tulang tersebut menjadi keropos karena kekurangan kalsium. Nah, kemudian ada lordosis. Lordosis adalah suatu kelainan pada tulang yang mengarah ke depan atau biasanya kita sebut dengan membungkuk. Nah, kemudian ada kifosis. Kifosis yaitu kelainannya dengan tulangnya itu lebih condong membengkok ke belakang. Jadi berlawanan dengan lordosis tadi ya. Nah, selain itu juga ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang yang menyamping, jadinya berbentuknya seperti huruf S ya. Nah, selain itu juga ada fraktura. Fraktura adalah suatu patah tulang. Kemudian ada fisura. Fisura itu adalah retak tulang retak atau retak tulang. Kemudian ada
osteomilitis, yaitu suatu peradangan yang diakibatkan oleh infeksi. Kelainan pada otot. Kelainan pada otot misalnya seperti distrofi, yaitu otot yang semakin melemah. Yang kedua ada atrofi, yaitu disebabkan karena adanya pengecilan otot. Yang kemudian ada myositis, yaitu radang otot. Dan pemanfaatan teknologi di bidang sistem gerak, misalnya seperti pemasangan gips, penyembuhan dengan teknik kemoterapi maupun radioterapi, transplantasi sumsum, kemudian ada penggunaan tangan dan kaki palsu, kemudian kursi roda, dan selain itu ada bedah internal. Nah, di situ ada soal, mohon untuk dikerjakan ya anak-anak. Saya beri waktu sebentar, sekitar 5 menitan, karena itu soalnya sangat gampang dan dikerjakan dengan kelompok. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Oh, tidak. Kalau begitu, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.